tapi nyangkut loh, kok nyangkut? Nyangkut, ya. Ya, gak bisa di revive sama Hazel karena tembakan dari bagian belakang itu terus-menerus diberikan ke arah kompon ini. Dan Hazel tinggal sendirian Jel, bahkan belum punya eliminasi. Ini bahaya banget buat ARF. Mereka masih banyak banget butuh poin untuk ngejar ke peringkat yang lebih tinggi. ARF agak sedikit goyang ya ketika dia kehilangan seorang Acul. Seperti ada yang berbeda gitu loh. Belum bisa mengembalikan performance-nya seperti di season lalu ketika dia bisa mendapatkan posisi peringkat ketiga, tapi kita bakal nikmati saja dan langsung hilang Hazel dari map. Berarti ARF sudah hilang, tersisa 9 tim saja kali ini. Belum terlalu kelihatan jelas ya untuk dari kuantitas playernya karena klasemen yang biasa di kanan itu nggak ada. Soalnya kalau ada itu kita bisa mendeteksi nih kira-kira siapa nih tim yang paling kuat. Karena kan udah makin akhir, Betul. semakin banyak player, semakin besar chance WWCD-nya. Itu dia, karena lebih banyak lagi yang bisa dipantau dan juga bisa melihat ke arah lawan-lawan sekitarnya. Tapi let's see apakah yang banyak justru mendapatkan kemenangan, karena gue lihat 21 NFT masih komplit, Glue juga masih komplit, Alter Ego masih punya 2 atau 3 tadi gue lihat, dan tim-tim lain cukup struggling lah untuk bisa masuk dalam zona yang cukup open field kali ini. Dan dari Alter Ego baru gue katakan ada fight dengan HRQ, kali ini juga Glue coba untuk masuk, tembakan ke arah bagian Void, satu tumbang trade terjadi memang, tapi ini terbuka banget terus, semuanya turun, bisa ditembakin, hati-hati baru gua katakan, Void melakukan tembakan dan bahkan tidak hanya Void, ada gangguan dari tim lain juga dari bagian yang cukup jauh, walaupun Glue masih punya tempat untuk melakukan revive, smoke di pop out, tapi di tempat lain juga fight besar akan terjadi karena Bigetron Red Villain mulai mendekat ke arah Alter Ego, dan lihat mereka pinter banget, langsung get out aja dari tempat tersebut dan sepertinya coba cari titik lain untuk bisa bertahan di dalam zona Jale. Alter Ego dari tadi nomaden sih. Sejak dari mana tadi ya? Gue lupa. Circle-circle sebelumnya dia nomaden. Pokoknya dia pindah-pindah terus dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah walaupun memang harus kehilangan Rosemary. At least Fnaticnya selamat nih sejauh ini. So far so good buat Fnatic. Dia hanya bermodalkan satu vehicle, satu asap sejauh ini untuk bertahan. Tapi gue nggak tahu di kantong dari Fnatic dia punya berapa banyak asap. Dan bahkan dari bagian Blue Zone juga sudah mulai mendapatkan korban-korban jiwa. Glue, tadi kita lihat bagaimana Glue sulit sekali untuk bisa masuk dan dia berhasil retake tempat terakhir dari Pick Me, Joshua. Siapa yang sangka Joshua lagi rebahan di situ ada orang. Gue rasa Glue juga nggak sengaja dah. Itu dia ngelihat dari bagian atas, wah ini ada orang. Ada orang nih. Gue harus habisin gitu kan. Iya. Dan memang lower ground tersebut bagus banget, tapi 21 NFT, tailing dari bagian belakang, Leon Pang untungnya ngambil bagi untuk inisiasi, lihat ke arah bagian atas ada orang atau tidak, dan lihat langsung di smoke bagian atas karena mereka tahu di bagian atas bisa melakukan backstep, tapi Xbox tembakannya luar biasa, 0-2K tumbang. Namun mereka nggak boleh untuk terlalu lama melakukan defense ke arah bagian depan saja. Ternyata mereka terus dipantau 21 NFT dan mulai maju ke arah bagian dari Kagendra. Aduh, gagal nabrak. Leon malah terus ke arah bagian bawah dan bahkan follow up di bagian belakang tumbang oleh Leon yang lain. Kali ini Leon DZ, bahkan Bogel dilakukan tembakan, ada headshot terakhir. Low HP rata, Kagendra berhasil mempertahankan tebing ini untuk mereka, Jelly. Bagus setup dari Kagendra, asli. Bagus setup dari Kagendra dan Glue-nya kepancing sama yang di bagian pinggir-pinggir tebing. Kan susah ya ngelindas orang di tebing gitu. Betul. Ada gajlukan, apa gondakan, apa sih namanya? Gundukan gitu tuh yang bikin lu susah gitu loh mau ngelindas orang. Dan tadi Kagendra setupnya bagus untuk bisa ngedefense di area tersebut. Dan Glue pulang, 6 tim tersisa kali ini. Tadi sempat ada pertemuan juga dari Bigetron, seperti dari kejauhan dia berhasil untuk mendapatkan satu player dari 21 NFT, yaitu Flippy, yang biasanya selalu memisahkan dirinya dari teman-temannya. Itu dia, karena Flippy beberapa orang mengatakan dia adalah pure rusher ya dari 21 NFT kali ini. Jadi mungkin memang dinobatkan sebagai ujung tombak, tapi kita berpindah lagi-lagi Fnatic. Tadi menjadi pertanyaan besar dari seorang Jelly, berapa banyak smoke yang dimiliki oleh Fnatic? Karena dia akan mulai terpantau, tapi kenapa kita pindah? Karena ada tembakan dari sebenarnya dari BTR, karena RRQ. Apakah knockdown? Tapi gue lihat dari elimination fit, itu dia, You High Man dari jarak yang cukup jauh, beranjak dewasa sekarang dan akhirnya mendapatkan eliminasi yang ketiga. Top 5 kali ini Kagendra, Alter Ego, Morph Gepex, Bigetron Red Villains, dan 21 NFT. Yang paling kokoh hanya 3 tim. Selebihnya cici-cici. Enggak, maksud gue. Maksud gue yang lain udah berkurang. Betul, yang lain kan masih 4 orang. Itu dia, gitu. makanya kokoh. Ya Kokoh, kan? iya. Makanya lu tahu kan, aduh nggak bisa deh jokesnya di sini. Nggak bisa jokesnya di sini. Jelly karena kita harus ngerem. Iya, gitu iya, ya. ngerem. Prit, oke. Ini dia. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Sedikit hening ya.
sedikit hening, the calm before the storm dulu ya kan. Asik banget ya. Cikitiu. Calm before the storm, bahasa dari PMPL season 1. Dari itu, Om Wilson. Om Wilson memang. The calm before the storm. Bahasa Indonesianya itu Keheningan sebelum ketenangan. badai. Oh, ketenangan. Iya, ketenangan, iya. Sebelum berantem tuh biasanya tuh. Betul. Pasangan sebelum berantem tuh hening dulu, diam-diaman dulu, itu Iyalah, berantem. karena kan biasanya mereka akan saling diam ya. Tapi Wih, diem-diem juga Yuhaimen dapatkan Fnatic. Berarti Alter Ego Ares tersisi menjadi kali ini top 4. Kagendra dan BTR pun juga 21 NFT. 4 orang, Morph GPX 3. Nah, ini peperangan yang menurut gue cukup balance ya. Karena walaupun Morph GPX 3 orang, mereka ada di bagian tengah. Dan hati-hati akan mulai digempur. Bahkan Boychill ini dia. Kalau kata Sandika, player berlabel Timnas menjadi bait. Ternyata biar nggak nge-heal bobonya, dilempar granat dari Ramones membuat Morph GPX hanya menyisakan 2 dan 21 NFT. Semakin terbuka jalurnya masuk dalam zona Jale. yes. Tapi still elim dilakukan oleh Kagendra tadi kalau nggak salah gue lihat. Dan berhasil diamankan oleh Kagendra, tapi Ryzen dengan kali 4 lagi-lagi menjadi scope signature. Masih dipakai, kali ini dicolokin ke Skarel. Ya maksudnya dipasangnya, Betul. nggak enak banget bahasanya ya. Langsung di-tapping-tapping saja menuju ke arah player-player dari 21 NFT. Berkali-kali gue ngeliat beberapa player dari 21 NFT knockdown, tapi masih bisa di-revive karena memang adanya beberapa lower ground yang bisa dimainkan juga. Bakaran Molotov. Sepertinya itu dari Yoru, menuju ke arah player-player dari 21 NFT, tapi Kagendra tidak ada yang ngusik. Tidak ada yang ngusik sama sekali. Tinggal gimana caranya mereka mikir. Tempat mana nih harus mereka retake? Itu dia, karena ada beberapa titik yang disinyalir, bahasanya disinyalir. Ada orang di sana, tapi kita lihat dari Kagendra mau nge-retake ternyata digagalkan lagi karena banyak tembakan menuju ke arah bagian mereka. Mereka sudah terpantau sepertinya Bigetron atau dari Morph yang terus menembaki mereka. Namun hati-hati di waktu yang bersamaan tembakan dikeluarkan, 21 NFT juga coba bergerak. Boychill ada di bagian depan, Flippy mengikuti dari bagian kanan, dan 2 player lainnya juga di bagian belakang. Yuhaimen sadar dan bahkan langsung melakukan regroup karena bagian teman-temannya. Genfos pun demikian. Ini membuat pertahanan Bigetron akan diuji, dites oleh 21 NFT. Boychill bergerak, tangan damage cukup besar, fail point, tapi Flippy melakukan tembakan ke arah bagian depan, dibalaskan. Ada trade knockdown yang terjadi antara Bigetron Red Villains dan 21 NFT. Ryzen melakukan backup dari bagian kanan, membuat Flippy, rusher murni dari 21 NFT harus tumbang juga. Di sisi lain ada fight antara MPX, tapi kali ini berputar-putar saja di depan sana menggunakan baginya. Berhasil ditembakin, Ryzen pun gagal melakukan sebuah paid movement. 21 NFT masih bertahan dengan 3 player yang aktif sejauh ini. Flippy perlu penyelamatan, tapi nampaknya terjadi fight juga dari Genfos melawan Boychill, ditabrak. Naon itu Linux, supir angkot pelan-pelan Pak Supir. Linux pun membabi buta menjadi supir angkot, kali ini mencari kembali tapi digagalkan juga dengan seorang player. Refract terjadi antara 21 NFT melawan BTR. Berarti yang tersisa kali ini last man standing Yuhaimen melawan Ramones dan Bigetron Red Villains yang berhasil mempertahankan sisi utara. Berbicara pertahanan, kali ini diuji Morph GPX digempur habis-habisan oleh Kagendra. Tapi walaupun mereka kalah jumlah, mereka menang mental, bosku. 2 player dari Kagendra sudah ditumbangkan. Sekarang menyisakan 2 melawan 2. Dan dalam waktu yang bersamaan, Red Villains di bagian atas berhasil untuk merevive dari punggawa-punggawanya. Tembakan lagi-lagi dilontarkan Pak Guru Rocky dengan M4 kali 3, bahkan granat dari Yoru. Lagi-lagi menumbangkan Kagendra dan Flyboy gagal. Dilakukan revive 2 melawan 2. Dan lihat di bagian belakang, sang robot sudah berhasil untuk di-revive. Granat lagi-lagi dari Yoru. Ini gua katakan seluruh mahasiswa lulusan Miron ini semuanya utility-nya on point. Yami kuat, Yoru kuat, dan bahkan ini membuat mereka menjadi salah satu kontainer luar biasa. Tapi Morph GPX baru mau berpesta. Di bagian belakang di backstep, dilempar granat cukup banyak, bahkan kali ini Lapar yang melempar granat hampir menumbangkan, ternyata masih di luar dari compound. Granat kedua dilemparkan kembali lagi, agak melambung tinggi, dan ini memberikan pressure saja. Tapi di waktu yang bersamaan BTR menguasai zona dengan cukup besar. Itu tadi yang dilontarkan sama Lapar, itu Lucky Nades, diharap bisa mendapatkan 1, tapi ternyata Yoru duluan yang lebih on point. 3-point shootnya dari dalam sebuah shake kecil, tapi Yuhaimen yang kali ini tidak takut untuk menjadi seorang dewasa. Melempar kembali granatnya, tercicil, dan Yoru! Wah gila, silau men, Yoru men. Silau men dengan granat-granat Yoru yang on top of point. 3 points semuanya didapatkan oleh Yoru. Namun kali ini mereka berdua low HP. Sedangkan dari Red Villains masih banyak utility. Karena apa? Karena mereka menang lawan 21 NFT. Mereka banyak mendapatkan utility dan bahkan udah mulai di lockdown. Kelihatan kepala dan seorang Lapar, seorang Asep
baru saja menumbangkan Rocky menyisakan 1. Maju beriringan 3 ke arah bagian depan dan rata. Bigatron, Red Villain, sang robot mendapatkan winner chicken dinner di game yang ketiga.